Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali terkait perakitan sistem starter konvensional. Ya, kalau lihat di sini starter konvensional yang masih sederhana, yang masih terdahulu ya, awal mula starter seperti ini. Jadi nanti rangkaiannya mulai dari magnetic switch sampai masak ya. Jadi kalian sebelumnya sudah saya jelaskan secara teori dan praktik juga. Jadi sekarang untuk memperjelas pembelajaran kalian terkait sistem ya, sistem starter konvensional. Soalnya nanti ada lagi sistem starter yang lain di mana sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Kalau sistem konvensional, starter konvensional, dia masih hanya berupa magnetic switch dan motor yang besar ya, motor starter. Kalau reduksi, nanti kalian menemukan yang namanya gigi idle. Gigi idle itu untuk memutarkan dari yang tadinya pinion gear ya, atau yang satunya itu pinion gear, di tengah-tengah ada idle gear ya, dan yang terakhir itu nanti berhubungan dengan ring gear. Itu yang tipenya reduksi ya. Yang planetary ada jenisnya, di mana di dalamnya ada gigi planet dan gigi sun gear luar matahari. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait rangkaian sistem starternya. Jadi kalian untuk memudahkan praktikum ya, kalian cukup menggunakan 4 kabel ya, sebagai saklar, nanti 2 kabel. Sisanya kalian mulai dari terminal positif dan satunya sebagai massa ya. Yang pertama, untuk perakitan ini sebagai pengingat aja ya. Untuk perakitan mulai dari terminal positif ya. Perakitan. Bagaimana untuk pembongkaran atau pelepasan ya? Untuk pelepasan mulai dari terminal negatif atau massa. Jadi jangan kalian masang itu negatif dulu. Tapi pasang itu semuanya. Nanti kalau kalian pasang di mobil pun harus dari yang positif dulu. Pasang baterai positif dulu ya. Lepas baterai negatif dulu. Untuk menghindari yang namanya korsleting. Nah, pada pagi hari ini kita mulai jadi pengujian yang namanya pengujian motor starter tanpa beban. Kalau kalian lihat di job sheet ya, bakalan job sheet yang paling belakang tuh ada yang namanya pengujian motor starter tanpa beban. Jadi sebenarnya pengujiannya itu menggunakan yang namanya ampere meter. Jadi ampere meter itu digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian ya. Berhubung kita hari ini untuk mengenal sistem saja, maka kita tanpa menggunakan ampere meter ya, hanya menggunakan 4 kabel ini sebagai perakitan satu sistem ya. Oke, yang pertama kalian lihat ya, kalau misalkan di gambar belum jelas, di sini kita lihat ada terminal positif baterai ya. Di sini terminal positif baterai kemana? Ke terminal 30 ya. Terminal 30 kalau kalian lihat di magnetic switch dia yang paling panjang. Ingat aja tuh ya. Ingat ini yang paling panjang magnetic switch. Magnetic switch terminal 30. Untuk penempatan biar ini yang gak goyang-goyang ketika muter harus benar-benar tepat ya, jangan seperti ini ya, nanti bisa goyang. Jadi yang bagian ini jadi penopang ya, jadi penopang jangan goyang. Selanjutnya kalian tempelkan terminal positif ke terminal 30. Selanjutnya ada yang namanya saklarnya ya. Ada nama saklar di sini. Sebenarnya harus ada pengaman ya. Berhubung kita untuk menguji sistem ya. Jadi sementara kita menggunakan saklar ini ya. Dan kita harus hati-hati jangan sampai men-starter itu lebih dari berapa detik? 5 detik ya. Jangan sampai lebih dari 5 detik. Kalau sampai lebih 5 detik nanti akan terjadi panas di coil atau magnetic switch-nya. Ini sebagai saklar nanti kita hubungkan dari terminal 30
atau terminal positif baterai ke terminal berapa Saklar? 50. Terminal 50 ya, yang putih ini ya. Itu terminal 50 sebagai saklar. Yang terakhir dari negatif baterai kemana? Massa ya. Kalian kalau cari massa di semuanya yang ada di engine, kalian lihat bodinya di engine maupun di motor starter. Kalian cari di engine yang seperti itu ya, seperti ini yang namanya massa tuh ini bodinya ya. Bodinya itu termasuk massa ya. Kita tandakan sini ke bodi atau massa dari motor starter. Selanjutnya kita coba, ini namanya pengujian motor starter tanpa beban. Apa kalau pakai beban apa? Menggunakan ring gear langsung di engine stand ya. Kita tempelkan motor starter atau pasang rakit, kita uji coba menggunakan baterai yang sudah prima ya, minimal 12 volt. Kalau pengujian tanpa beban di angka 10 volt insya Allah masih bisa. Kalau di bagian engine stand minimal 12 volt. Nah, kita coba ya. Ini rangkaiannya kalian harus paham dulu. Kita ulangi lagi dari terminal positif ke terminal 20 sebagai sumber tegangan utama. Dari saklar ke terminal 20, dari negatif ke terminal ke massa ya. Atau kalau dalam bahasa listriknya terminal 31 ya. Kalau terminal 30 itu positif baterai, terminal 31 itu negatif baterai atau massa. Nama lainnya seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini pengujian motor starter tanpa beban sudah bisa dalam kategori layak pakai ya. Jadi kategori layak pakainya gimana? Jika pinion gear bergerak ke maju kemudian berputar, yaitu pengujian tanpa beban. Nah, kalau kalian nanti di uji kom praktikum uji kom ya kelas 12 semester 2, nanti kalian pengujiannya seperti ini, persis seperti ini. Jadi kalau kalian sudah bisa di kelas 11 semester 1 ini, insya Allah kalian akan lebih mudah nanti di uji kom praktik semester 2 ya. Untuk kelistrikan biasanya motor starter dan kelistrikan bodi. Nanti kita belajar kelistrikan bodi insya Allah sama saya lagi. Untuk kali ini motor starter mungkin untuk dari awal sampai akhir ini untuk perakitan sudah paham ya. Perakitan ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Untuk perakitan yang penting kalian konsep ya, paham untuk aliran listriknya kemana saja, sebagai saklar mana aja, untuk terminal-terminalnya mana aja. Kemudian nanti kalian uji apakah motor starter ini bisa digunakan atau tidak ya. Kalau misalkan bisa digunakan, indikasinya apa? Dia pinion gearnya bergerak keluar dan berputar. Berapa maksimal pengujiannya? 5 detik ya. Itu untuk pengujian motor starter tanpa beban. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut terkait pengujian pull in coil dan coil. Nah, bagi kemarin yang belum praktikum nanti atau belum ujian praktek pull in coil, silakan bisa dilaksanakan hari ini. Namun sebelumnya saya praktikkan dulu gimana caranya menguji pull in coil dan coil in coil. Nah, sebelumnya kita lepas dulu terminal 31 atau terminal negatif baterai, kemudian saklar, dan terakhir positif baterai. Nah, oke, sebelum melakukan pengujian ya, kalian lepas terminal apa ini? Terminal C ya, kalian lepas menggunakan kunci yang sesuai ya. Kunci yang sesuai. Cek ya, berapa kunci berapa? Kunci 12 ya. Ada yang ukuran 14, ada yang ukuran 15. Jadi kalian sesuaikan aja kuncinya sesuai dengan apa namanya ini? Murnya ya, kalian sesuaikan. Kalian harus bedakan antara mur dan baut ya. Kalau mur itu posisinya dia seperti ring kayak gini, ini mur namanya. Ya. Kalau baut dia
ya ini nanti baut itu biasanya batangan ya, baut itu batangan. Terus yang ini namanya ring. Nah, sudah dilepas ininya ring atau murnya, kalian lepas terminal C. Dimana kabelnya ini namanya apa kemarin? Seal oil. Lepas. Setelah dilepas, jangan sampai berhubungan dengan terminal apa? C. Selanjutnya kalian uji cobakan menggunakan kabel ya. Untuk kabelnya bebas ya, untuk pengujiannya yang penting kalian tepat memasangkannya. Terminal positif kemana? Ke saklar nanti ya. Nanti kita coba saklarnya terminal berapa? Terminal 50 sini ya. 50 nanti kita hubungkan. Kemudian terminal negatif kemana? Terminal C tadi yang kita lepas ininya ya, contohnya ya. Nah, kemudian satu lagi terminal negatif ke terminal atau ke masa ya, terminal 31 masa sini. Oke, kita ulangi. Terminal positif saklar ya, nanti kita gunakan saklar ke terminal 50. Terminal negatif kemana? Terminal satu lagi ke paham ya? Nanti yang belum praktik silakan harus benar-benar sesuai seperti ini ya. Selanjutnya pengujiannya jangan lebih dari 5 detik ya. Pengujiannya kalau pull in coil bagus nanti akan bergerak ya. Kemudian kalau hold in coil bagus, ketika terminal C dilepas dia akan tetap di posisinya, tidak bergerak kembali lagi ke dalam ya. Paham ya? Nah, kalau kita lepas semuanya kemudian pinion gear bergerak ke dalam berarti bagus. Karena apa? Pegas kembali berfungsi, bekerja ya. Paham ya? Kita coba. Pertama kita hubungkan saklarnya ya. Nah, dia bergerak maju, kemudian kita lepas terminal dia masih posisinya ya. Kita lepas terminal negatif atau body massa, dia balik lagi. Karena berarti kalau posisi seperti ini balik lagi, pegas pengembali dapat dikatakan berfungsi atau bekerja dengan baik. Terakhir lepas semuanya. Nah, pengujiannya selesai. Pull in coil dapat, dia bergerak tadi maju. Hold in coil tertahan. Kemudian yang negatif dilepas, dia balik lagi karena pegasnya bisa bekerja atau berfungsi atau layak pakai. Tadi di awal kita sudah uji ini motor starter bekerja dengan baik dengan satu sistemnya muter. Kemudian hold in coil kita uji juga, pull in coil kita uji juga, cleaner kita uji juga, dan bisa dikatakan motor starter ini layak untuk digunakan atau layak pakai pada kendaraan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa lanjut praktek masing-masing. Nanti saya yang belum praktek ya, yang belum praktek kemarin, saya lakukan penilaian. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai praktikum saja. Ya, yang kemarin belum maju ya. Ya, untuk video pembelajaran cukup dulu, Mas Aldo. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.